Bagian I. 4 aturan untuk percakapan bermakna. Pasangan yang bahagia dalam pernikahan, negosiator sukses, politisi yang persuasif, eksekutif yang berpengaruh, dan jenis superkomunikator lainnya cenderung memiliki beberapa perilaku yang sama. Mereka tertarik untuk mencari tahu jenis percakapan apa yang diinginkan semua orang serta topik yang mereka harapkan untuk dibahas. Mereka bertanya lebih banyak tentang perasaan dan latar belakang orang lain. Mereka berbicara tentang tujuan dan emosi mereka sendiri, dan cepat untuk membahas kerentanan, pengalaman, dan berbagai identitas yang mereka miliki, serta bertanya kepada orang lain tentang emosi dan pengalaman mereka. Mereka menanyakan bagaimana orang lain melihat dunia, membuktikan bahwa mereka mendengarkan, dan berbagi perspektif mereka sendiri sebagai balasan. Dengan kata lain, selama percakapan yang paling bermakna, komunikator terbaik fokus pada 4 aturan dasar yang menciptakan percakapan pembelajaran. Setiap aturan ini akan dieksplorasi dalam serangkaian panduan di seluruh buku ini. Untuk saat ini, mari fokus pada yang pertama, yang bersumber dari apa yang telah kita pelajari tentang prinsip pencocokan. Komunikator yang paling efektif berhenti sejenak sebelum berbicara dan bertanya pada diri mereka sendiri, mengapa saya membuka mulut? Kecuali kita tahu jenis pembicaraan apa yang kita harapkan, dan jenis pembicaraan yang diinginkan teman bicara kita berada dalam posisi yang merugikan. Seperti yang dijelaskan dalam bab terakhir, kita mungkin ingin membahas hal-hal praktis sementara pasangan kita ingin berbagi perasaannya. Kita mungkin ingin gosip sementara mereka ingin membuat rencana. Jika kita tidak memiliki jenis percakapan yang sama, kita tidak mungkin terhubung. Jadi tujuan pertama dalam percakapan pembelajaran adalah mengidentifikasi jenis dialog apa yang kita cari, dan kemudian mencari petunjuk tentang apa yang diinginkan pihak lain. Ini bisa semudah mengambil waktu sejenak untuk memperjelas, bagi diri sendiri, apa yang kita harapkan untuk dikatakan dan bagaimana kita ingin mengatakannya. Tujuanku adalah untuk menanyakan kepada Maria apakah dia ingin berlibur bersama, tapi dengan cara yang membuatnya mudah untuk menolak. Atau mungkin terdiri dari bertanya kepada pasangan, saat dia menceritakan hari yang berat, apakah kamu ingin saya menyarankan beberapa solusi, atau kamu hanya perlu mengeluh? Dalam satu proyek yang meneliti bagaimana sekelompok bankir investasi berkomunikasi di antara mereka sendiri di dalam sebuah perusahaan yang berada di bawah tekanan tinggi, para peneliti menguji metode sederhana untuk membuat diskusi sehari-hari menjadi lebih mudah. Di dalam perusahaan ini, pertengkaran terjadi secara reguler, dan rekan-rekan berkompetisi untuk mendapatkan kesepakatan dan bonus. Ketidaksetujuan kadang-kadang berujung pada pertengkaran yang berkepanjangan, dan pertemuan seringkali tegang. Namun, para peneliti percaya bahwa mereka dapat membuat pertempuran-pertempuran ini menjadi kurang sengit dengan meminta setiap orang untuk menulis hanya 1 kalimat, sebelum setiap pertemuan, yang menjelaskan tujuan mereka untuk diskusi mendatang. Jadi, selama seminggu, sebelum setiap pertemuan, setiap peserta mencoretkan 1 tujuan, ini untuk memilih anggaran yang disetujui semua orang, atau, ini untuk mengungkapkan keluhan-keluhan kami dan mendengarkan satu sama lain. Latihan ini tidak pernah memakan waktu lebih dari beberapa menit. Beberapa orang akan membagikan apa yang mereka tulis di awal pertemuan, yang lain tidak. Kemudian, selama setiap pertemuan, para peneliti mempelajari apa yang ditulis orang-orang, dan membuat catatan tentang apa yang dikatakan semua orang. Mereka melihat 2 hal. Pertama, kalimat-kalimat yang ditulis orang biasanya menunjukkan jenis percakapan yang mereka cari, serta suasana hati yang mereka harapkan untuk ditetapkan. Mereka biasanya akan menentukan tujuan, mengungkapkan keluhan kami, dan sikap, mendengarkan satu sama lain. Kedua, jika setiap orang mencoretkan tujuan mereka sebelumnya, pertengkaran verbal menurun secara signifikan. Orang masih tidak setuju satu sama lain. Mereka masih kompetitif dan marah. Tapi mereka lebih mungkin meninggalkan pertemuan dengan perasaan puas, seolah-olah mereka telah didengar dan memahami apa yang dikatakan orang lain. Karena mereka telah menentukan jenis percakapan yang mereka inginkan, mereka dapat menyampaikan niat mereka dengan lebih jelas dan mendengarkan saat orang lain menyatakan tujuan mereka sendiri. Sebelum kita menghubungi seorang teman atau berbicara dengan pasangan, tentu saja kita tidak perlu menulis 1 kalimat tentang tujuan kita, tapi, jika itu adalah percakapan penting, mengambil waktu sejenak untuk merumuskan apa yang kita harapkan untuk dikatakan, dan bagaimana kita berharap mengatakannya, adalah ide yang baik. Dan kemudian, selama diskusi, cobalah untuk mengamati teman-teman Anda. Apakah mereka emosional? Apakah mereka tampak berpikiran praktis?
Apakah mereka terus membicarakan orang lain atau topik sosial? Kita semua memberikan petunjuk saat kita berbicara dan mendengarkan tentang jenis percakapan yang kita inginkan. Superkomunikator memperhatikan petunjuk-petunjuk ini dan memikirkan sedikit lebih keras tentang kemana mereka berharap percakapan akan berjalan. Beberapa sekolah telah melatih guru-guru untuk bertanya kepada siswa pertanyaan yang dirancang untuk mengetahui tujuan mereka, karena itu membantu semua orang berkomunikasi tentang apa yang mereka inginkan dan butuhkan. Ketika seorang siswa datang kepada seorang guru dengan kesedihan, misalnya, guru itu mungkin akan bertanya, apakah kamu ingin dibantu, dipeluk, atau didengar? Kebutuhan yang berbeda memerlukan jenis komunikasi yang berbeda, dan jenis interaksi yang berbeda, membantu, memeluk, mendengarkan, masing-masing sesuai dengan jenis percakapan yang berbeda. Ketika seorang guru, atau siapapun, bertanya seperti, apakah kamu ingin dibantu, dipeluk, atau didengar? Yang sebenarnya mereka tanyakan adalah, jenis percakapan apa yang kamu cari? Hanya dengan bertanya kepada seseorang apa yang mereka butuhkan, kita mendorong percakapan pembelajaran, dialog yang membantu kita menemukan apa yang paling diinginkan oleh semua orang. Sebagian besar waktu, ketika kita berbicara dengan teman dekat atau keluarga, kita terlibat dalam percakapan pembelajaran seperti ini tanpa berpikir tentang hal itu. Kita tidak perlu bertanya apa yang seseorang inginkan, karena kita merasa secara intuitif jenis diskusi apa yang mereka tuju. Rasanya alami untuk bertanya kepada orang bagaimana perasaannya, dan memberikan mereka pelukan atau saran atau hanya mendengarkan. Tapi tidak setiap percakapan begitu mudah. Bahkan, yang paling penting jarang. Dalam percakapan pembelajaran, tujuan kita adalah untuk memahami apa yang sedang terjadi di dalam pikiran orang lain, dan untuk berbagi apa yang terjadi dalam diri kita sendiri. Percakapan pembelajaran mendorong kita untuk memperhatikan dengan lebih baik, mendengarkan lebih dekat, berbicara lebih terbuka, dan mengungkapkan apa yang mungkin tidak terucapkan. Ini menimbulkan keselarasan dengan meyakinkan semua orang bahwa kita semua ingin benar-benar memahami satu sama lain, dan dengan mengungkapkan cara untuk terhubung. Percakapan apa yang sebenarnya ini tentang? Gambaran umum. Awal dari percakapan seringkali canggung dan syarat dengan ketegangan. Kita perlu membuat keputusan setelah keputusan, dengan kecepatan yang cepat, tone apa yang sesuai? Apakah boleh menginterupsi? Haruskah saya bercanda? Apa yang dipikirkan orang ini tentang saya? Dan ada banyak kesempatan untuk melewatkan sesuatu atau gagal memperhatikan apa yang tidak terucapkan. Ini adalah saat percakapan perkara sebenarnya apa ini? Bisa dimulai. Percakapan perkara sebenarnya apa ini? Memiliki dua tujuan, yang pertama adalah menentukan topik apa yang ingin kita diskusikan, apa yang dibutuhkan setiap orang dari percakapan ini. Yang kedua adalah mencari tahu bagaimana percakapan ini akan berkembang, aturan-aturan tak tertulis dan norma-norma apa yang telah kita sepakati, dan bagaimana kita akan membuat keputusan bersama. Perkara sebenarnya apa ini? Seringkali terjadi pada awal percakapan. Tetapi ia juga bisa muncul di tengah-tengah percakapan, terutama ketika kita fokus pada membuat pilihan, mempertimbangkan rencana, atau berpikir secara praktis tentang biaya dan manfaat. Seperti yang dijelaskan dalam bab berikutnya, dalam setiap percakapan ada negosiasi diam-diam, di mana hadiahnya bukanlah kemenangan, tetapi lebih kepada menentukan apa yang diinginkan semua orang, sehingga sesuatu yang bermakna bisa terjadi. Jika percakapan perkara sebenarnya apa ini? Tidak terjadi, apa yang terjadi selanjutnya bisa terasa frustrasi dan tanpa arah. Anda mungkin pernah merasa seperti ini setelah berdiskusi sendiri, kita terus membicarakan hal-hal yang benar-benar berbeda, atau yang kita lakukan hanya saling monolog. Solusinya adalah belajar mengenali kapan percakapan perkara sebenarnya apa ini telah dimulai, dan kemudian mengetahui bagaimana cara bernegosiasi tentang bagaimana itu akan berkembang.